Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Pada pukul 12 yang waktu Indonesia bagian Barat, kita lihat bulan itu conjunction dengan matahari. Bulan ada di 2 derajat 21 menit dan matahari ada di 3 derajat 55 menit. Jadi sekitar pukul 2 bulan dan matahari baru conjunction sempurna. Tetapi ini juga sudah disebut dengan bulan baru karena bulan dan matahari itu conjunction itu adalah bulan baru. Dan yang berada di sekitar 0 sampai 5 derajat posisinya di zodiak manapun, terutama adalah Mars yang ada di Gemini yang membuat square, dan ini adalah tension ya, transit yang tension. Kemudian ada Merkurius di Libra 1 derajat 9 menit. Dan kalau kita lihat lebih detail di chart yang ini, kita lihat yang derajatnya mirip tetapi tidak terlalu dekat itu adalah Jupiter di 7 derajat 20 menit. Anyway, kita mulai membahas. Jadi menurut saya pada saat ini adalah periode The Hermit. Virgo itu The Hermit, remember The Hermit? Itu ketika kita menyendiri, ketika kita mencari penerangan, tetapi sumber dari keterangan tersebut bukan dari eksternal, tetapi dari internal. Apa sih biasanya informasi yang kita butuhkan? Untuk informasi internal, 1. What do I want? Who am I? Apa saya? Bagaimana saya? Bagaimana kehidupan yang saya inginkan? Apakah saya sudah mencapai semua yang saya inginkan? Semua pertanyaan yang hanya bisa kita menjawab. Dan bahkan barangkali kita sendiri tidak mampu menjawab karena kita terlalu bingung membedakan mana yang kita sebagai kita dan kita yang sangat terpengaruh oleh faktor luar. Dan kita manusia itu hidup di dalam tempat dengan interaksi. Eksisten dari kita adalah dari interaksinya. Kita hidup, kita survive karena interaksi, dan oleh sebab itu interaksi kita dengan pihak lain penting. Tetapi somehow pada saat bulan baru di Virgo, sorry ini kucing saya baru masuk. Pada saat bulan baru di Virgo, itu adalah satu hal ketika kita mencoba memahami diri sendiri lebih mendalam, The Hermit. Dan apa yang diaktifasi pada saat ini adalah Merkurius, walaupun semi-sextile karena dia ada di Libra, hanya 30 derajat bedanya, maka kita lihat bahwa somehow pengatur Virgo berperan penting pada saat ini. Dan kita juga lihat bulan matahari itu membuat hubungan yang tension dengan Mars. Dan ini artinya apa? Ini bukan masa yang mudah. Kita bisa melihat ada tekanan di sini. Tekanan itu bisa datang dari diri kita sendiri, bisa juga datang dari eksternal tadi. Dan mungkin diawali dari eksternal ketika sudah difilter, ketika kita sendiri yang menentukan apakah yang tekanan eksternal itu kita jadikan tekanan internal, artinya kita sendiri yang akhirnya menekan diri kita dengan tuntutan-tuntutan yang kita buat sendiri dengan cara berpikir kita, atau kita mampu melepaskan diri, membebaskan diri kita. Ya, ingat ini Virgo tuh punya masalah dengan memisahkan mana yang dari dalam kita dan mana yang dari luar. Dan oleh sebab itu dibutuhkan waktu bersendiri untuk menjadi The Hermit, untuk mampu memisahkan mana informasi penting, mana yang kita bisa pakai pertimbangan, dan mana yang tidak perlu kita pakai sebagai pertimbangan. Dan karena pengatur Virgo adalah Merkurius, maka memang semuanya adalah fungsi intelektual, tetapi hal yang diolah adalah materi, emosi, perasaan, dan segala macam kecambuk di dalam hati. Itu penggambarannya, dan kita lihat square-nya dengan Mars itu memberi dampak yang menekan pada saat ini. Jadi kita melihat
dan mungkin ini adalah fasilitasi dari semesta juga memaksa kita untuk stop dulu, stop, don't do it. Berhenti dulu. Pikirkan lagi, apa ini yang benar-benar kamu inginkan? Mungkin kamu butuh waktu untuk back off sebentar, back off. Jangan buru-buru. Lihat dulu bagaimana situasi yang sebenarnya dari matamu, dari kacamatamu, dari filter yang kita miliki. Pahami kita, filter apa yang kita pakai. Apakah filter yang merah muda yang membuat dunia terasa indah? Atau filter yang begitu gelap sehingga kita tidak mampu menemukan cerita di luar sana? What? Kira-kira seperti itu, dan ini sangat mendalam. Saya merasakan sangat mendalam. No thanks. Sangat mendalam karena kita sendiri sebenarnya confused. Kita berada di junction, di perempatan, perlimaan, perenaman, whatever. Kita punya pilihan, dan itu pilihannya semua sebenarnya kalau kita pahami, itu adalah pilihan kita sendiri. Termasuk pilihan apakah kita memilih untuk tidak punya pilihan kecuali menuruti tekanan dari luar. Terutama tadi cerita tentang Mars yang menekan matahari dan bulan. Oke, satu kartu dari Rumi. The Dissolving Light. Ini kan inti dari kita yang bersinar. Tetapi kita perlu menemukan sinar kita itu datang dari mana. Nomor 3. I died as mineral and became a plant. I died as a plant and rose to animal. I died as animal and became human. Who should I fear anything? When was I ever less by dying? Jadi ini tentang perubahan. Dying adalah perubahan, transformasi. Ketika ada sesuatu berhenti, maka kita masuk ke dalam tingkatan yang berikut. Di sini digambarkan mulai dari mineral menjadi tanaman, tanaman menjadi hewan, hewan menjadi manusia. Ini sebenarnya kayak rantai makanan. Tetapi itu kan bisa kita pakai sebagai kiasan. Ya, bahwa kita mulai dari level yang sangat basic, yang sangat dasar. Mineral itu artinya molekul, mungkin kita bisa kecilkan lagi. Kemudian bisa menjadi akhirnya bagian dari bentukan yang sangat complicated, semesta. When was I ever less by dying? Perubahan itu tidak pernah membuat kita mundur, tetapi membuat kita semakin kompleks. Itu yang digambarkan dari kartu Rumi ini. Kita teruskan dengan 3 kartu dari Lenormand. Apa sih yang ingin disampaikan? My God. Jadi gambar tikusnya kemarin juga ada di tengah. Berarti ini kan kembali lagi situasinya trashy banget gitu ya, kayak kita berada di tempat dimana nggak ada yang, maksudnya kita nggak ngelihat keindahan tersebut, dan itu yang membuat kita cemas karena kita tidak mampu menemukan keindahan di situ. Apa yang bisa kita temukan keindahan dari situasi seperti ini? Situasi ya, kalau gambarnya so cute gitu ya, apalagi This Little Mouse ya, penggambarannya so cute, tetapi ini bukan situasi yang bagus, ini toxic. Ini ya menuju busuk, menuju situasi di mana kita harus beres-beres mencari kembali sumber daya, uang, hubungan yang menyenangkan, dan lain sebagainya. Dan ini membawa kita pada perasaan sedih, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Ini adalah periode. Dan oleh sebab itu, dengan merenungnya lelaki ini kan kita kayak masuk ke dalam diri kita sendiri, kayak bertanya, apa sih yang ingin saya lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Dia bertanya, apa yang ingin saya lakukan? Saya memegang bunga di sini. Saya duduk di tempat yang tidak kekurangan, tetapi saya seperti lupa merawat tubuh saya. Saya terlalu fokus pada sesuatu yang tidak ada di depan saya. Saya melihat apa sih? Saya melihat bayangan yang ada di kepala saya. Saya tidak sedang melihat sesuatu yang real. Dan ini kita rasakan karena kita pernah mengalami peristiwa. Ya, Clover, ini namanya Clover.
adalah di mana kita survive dari situasi yang tidak menguntungkan. Ini kan the luckiest card ya, kartu keberuntungan. Kita sebut keberuntungan. Why kita beruntung? Karena kita ya untung kita masih itu kan. Jadi kayak kita survive dari situasi yang tidak menguntungkan. Tapi somehow kita ditinggalkan dalam situasi yang toxic. So what are you going to do? Do you like this place? Apakah kita mau terus berada di tempat ini? Ini adalah pertanyaan yang hanya kita bisa jawab. Perkara kita pertimbangannya adalah, oh saya tidak bisa karena orang tua saya, karena ini dan lain sebagainya. Itu adalah pertimbangan. Pertimbangan yang kita ciptakan atau kita ambil sebagai materi untuk mengambil keputusan. Kalau kita mau tutup mata bisa nggak? Bisa. Tentu saja semua ada konsekuensinya, dan Virgo adalah energi di mana kita mau tidak mau melihat detail dan terpaku pada detail. Itu adalah Virgo. Saya udah pernah cerita energi Virgo ya. Energi Virgo ketika dia high vibration, dia bisa masuk dan menciptakan dunianya sendiri completely different dari luar, tetapi dunianya itu begitu real, padahal dia menciptakan sendiri. Contoh dari energi Virgo yang luar biasa itu adalah Harry Potter. Yang menulis itu zodiak mataharinya Virgo. Dia punya masalah dalam kehidupannya, dalam perkawinannya dan lain sebagainya. Dia menciptakan sendiri dunianya, Harry Potter. Berapa buku yang sudah dia ciptakan? Berapa banyak orang yang percaya tentang dunianya si Harry Potter? Detail sekali. Dia ngerti sekali setiap ujung pangkalnya. Cerita satu orang itu detail begitu real. Dia masuk ke dalam dunianya sendiri, menciptakan dunianya sendiri, make other people believe Harry Potter is true. Bahkan orang luar yang tidak ikut menciptakan cerita tersebut mampu mengembangkan sendiri ceritanya, mencari detail informasi ada di buku 1, 2, 3. Oh ternyata si ini ada ceritanya seperti ini. Oh saya paham dia begini karena apa. Ya, jadi energi Virgo itu sangat-sangat intelektual, sangat intelijen, so genius. Kalau kita mau ambil sebagai pelajaran. Dan The Hermit itu semua jawaban ada di dia. Begitu dia mampu keluar dari gua, dia menjadi orang pintar tanda petik. Orang lain kalau bertanya kepada dia, dia bisa menjawab karena dia pernah menelusuri semua informasi tersebut, mampu mengambilnya menjadi satu kesimpulan. Dan ini yang kita rasakan. Tapi ya kita tahu kan, kalau kita ngalamin peristiwa seperti itu, apa kita nggak compang-camping tampangnya seperti ini? Kita lihat orang yang jenius, nerd. Nerd itu nggak populer, kenapa? Karena dia begitu sibuk di dalam dunianya sendiri. Dia hanya butuh kacamata, tulisan, meja, dan segala macam. Dia nggak perlu mandi, dia yang penting berpikir. Sementara orang populer yang surveys, yang di tataran atas kulit itu melihat dia ini orang gimana sih, nggak bisa beres-beres apa gimana, nilainya menjadi berubah, nilainya menjadi berbeda, karena yang penting buat energi Virgo adalah kedalaman, dan itu yang dia rasakan, kedalaman, bukan dangkal dan atraktif, really not that kind ya. Jadi ini saya cerita tentang Virgo, dan ini juga adalah energi Virgo ketika dia masuk ke inti yang paling dalam, mencoba memahami siapa saya, kenapa saya begini, mau kemana saya, dan jawaban itu hanya bisa kita temukan sendiri, dan ketika kita sudah menemukan, maka kita mampu bersinar. Oke, saya sudah mengambil dari sini satu kartu mystical shaman oracle ini, The Journey. The journey is an invitation to step outside the boundaries of your life as you know it. The journey is not a holiday ya. Jadi ini bukan, journey itu kan kayaknya jalan-jalan gitu ya. Ini jalan-jalannya bukan untuk piknik, bukan. It is a call to be hermit-like, exactly. Dan ini jumping ya. The hermit-like and go on a pilgrimage
into the unknown. There are no maps to the territory you will be exploring, no marked path or road signs. Jadi kita masuk ke dalam teritori yang belum ada peta sama sekali. Kita sendiri yang mencari, kita yang menemukan sendiri. Bayangkan cerita Harry Potter ketika pertama kali dibuat. Nggak ada. Tapi sekarang begitu. Semua orang tahu cerita tentang Harry Potter. Tetapi itu lewat proses yang panjang sampai menemukan dan mampu eksplorasi lebih dulu, kemudian membuatnya dalam media di mana orang lain bisa ikutan di dalam dunia yang dia ciptakan tersebut. So beautiful, no? Bacaan hari ini so beautiful. Oke, 3 kartu dari Queen of the Moon Oracle. Previous eventnya adalah action. The time has come to take action. Let go of your paralysis. Ini artinya kita jangan freezing lagi, itu kayak kita terpaku, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, ternganga dan tidak melakukan apa-apa, ya. Let go of your burdens, lepaskan beban tersebut step by step. Tapi ini kan kartu previous eventnya, jadi artinya kita lepaskan pelan-pelan semua tekanan yang datang dari luar atau tekanan yang kita internalisasi menjadi tekanan yang kita berikan pada diri kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang? Current situation, gratitude, bersyukur. Be where you are and be thankful. There is always something to be grateful for, no matter your suffering. Kita selalu bisa bersyukur betapapun kita menderita. Gratitude raises a lower vibration to a higher one. Do not allow yourself to be surrounded by too many negative people. Life is conspiring for you. Gratitude. Jadi begitu kita mampu berterima kasih. Di luar dari apapun yang menyebabkan kita penuh penderitaan, tetapi kita tetap masih berterima kasih. Ini kita mampu membawa diri kita dari vibrasi yang rendah menjadi vibrasi yang tinggi. Dan begitu kita sampai vibrasi yang tinggi, semesta itu punya konspirasi untuk membuatkan sesuatu yang indah buat kita. If you believe that, only if you believe. So, serenity itu adalah kedaulatan. Kita lihat penggambarannya, so powerful, no? Ini adalah pandangan penuh percaya diri, bulan di dahinya, batu permata di kepalanya, di mahkotanya dia, bumi atau bulan atau whatever itu dia dalam genggamannya dia. So powerful. Dan di penggambarannya jubahnya putih and very beautiful. Tidak hanya putih tetapi well designed. See, so beautiful. Sovereignty. You have sovereignty over your own life. Jadi kita bisa, kita punya kesempatan untuk menjadi this powerful terhadap kehidupan kita if you are willing to do that. Nomor 1, kita harus mau. Kita mau nggak berdaulat atas kehidupan kita? Ini kayaknya ngomongnya kan aneh kan? Kamu mau bisa nggak berdaulat atas kehidupan kita sendiri? Berapa persen yang bisa begitu? So little, ya. So little. You have the ability to unite desperate people and fuse disparate. Unite disparate people and fuse should you choose to do so. The buck stops with you. You are powerful. Act like it. Oke, saya agak bingung dengan kalimatnya. Kita punya kemampuan untuk melihat pikiran-pikiran tidak hanya dari diri kita tapi orang lain, dan semua pikiran yang desperate dan apapun yang sifatnya negatif itu bisa kita stop hanya sampai di telinga kita. Stop di telinga kita, karena mau nggak mau sudah kedengaran kan. Kalau bisa nggak didengerin sama sekali lebih bagus lagi gitu kan, jadi bebannya nggak ada. Tapi kalau sudah kedengaran mau apa, kita cuman perlu untuk memastikan bahwa stop di telinga kita. Dan itu adalah kemampuan tenaga kita, power kita untuk mengatakan stop di sini tekanannya. Saya punya kendali atas kehidupan sendiri. Who are you? Siapa kamu mau mengendalikan hidup saya? Tentu saja ngomongnya tidak harus seperti orang galak itu, tetapi kita sendiri yang menentukan diri kita sendiri. Apakah kita seorang prajurit,
seorang yang punya kemampuan, punya martial art untuk membela diri kita, atau kita membiarkan diri kita lemah seperti tahu. Exactly. Oke, kalau dari tarotnya, momentum, competence, self-discipline, control, determination. Di sini kayak kita punya kesempatan untuk setelah kita mampu mengambil kendali atas diri kita sendiri, kita punya power untuk menentukan langkah berikutnya, maka yang dibutuhkan adalah determinasi. Nggak ada yang bilang bahwa keputusan kita untuk menjadi orang yang berdaulat atas diri kita itu adalah keputusan mudah. Tidak ada yang bilang. Tetapi kita yang punya determinasi tersebut tidak mudah patah semangat. Challenge-nya ini adalah termasuk energi yang paling lemah terhadap pengaruh dari luar, karena dia sangat mengandalkan emosi dan mudah sekali luruh. Tapi karena dia posisinya di challenge, maka kita jadi determinasi kita jadi dipertanyakan karena mudah sekali terpengaruh. Ini advice-nya, why this? Extreme, unbalanced, self-centerednya saya ambil. Lacking objective and unfair. Jadi katakanlah kita menjadi unfair antara kita dengan orang lain, kita mementingkan diri sendiri, so what? Ini adalah saran, advice. Pada saat kita punya determinasi untuk membuat perubahan, itu dengan sendirinya resisten untuk perubahan itu mulai diaktifasi. Itu udah hukum alam, hukum balance. Dan oleh sebab itu kita harus secara sadar memenangkan, memihak, keberpihakan di sini ada pada kepentingan kita pada hari ini. Unbalance hari ini memang bukan untuk balance, karena kita mudah sekali terpengaruh, terutama karena di sini challenge-nya adalah terlalu mudah meleleh, dan ini outcome-nya ya namanya juga ada resistant to change dari luar. Kita udah determinasi untuk berubah, tapi dari luar ada resistant untuk berubah, maka ya kita agak babak belur aja hasilnya. Very clear buat saya. Dan apa yang menjadi informasi terakhir untuk bacaan kali ini? Iya, kucing saya baru melahirkan tadi malam. When you are in the present moment, you are completely safe. Ketika kita berada di momen ini, di detik ini, berkonsentrasi, berfokus pada apa yang perlu kita lakukan pada saat ini, kita selalu dalam kondisi aman. Kenapa? Karena kita punya jiwa warrior itu di dalam diri kita. Survival itu adalah insting kita. Kita akan memastikan kita terus bernafas. Kita akan memastikan bahwa luka itu tidak menghancurkan kita. Enggak. Kalau kita konsentrasi. Kalau tidak konsentrasi, kita bisa membiarkan luka di dalam hati, pikiran-pikiran kita yang kejam terhadap diri kita sendiri itu menguasai diri kita dan menghancurkan core dari kita oleh kita sendiri seperti kanker. Oke, don't do that. Oke, ini adalah bulan baru di Virgo. Kita tahu hari ini kita perlu untuk masuk ke dalam diri kita, pertanyakan, what do you want to do? Kalau kita perlu melakukan perubahan, ambil keputusan tersebut. Kalau sudah ambil keputusan, yakinkan diri kita sendiri apakah itu yang kita inginkan. Karena kita tahu bahwa kalau kita sudah punya determinasi, kita akan langsung menghadapi resisten dari luar dan dari diri kita. Mampukah kita bertahan? Tentu saja ini bukan cerita yang mudah untuk bertahan, memperjuangkan apa yang menjadi core-nya diri kita. Tetapi siapa yang punya tanggung jawab untuk memenangkan diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Nggak ada. Dan kita lahir tujuannya adalah untuk memenangkan misi yang dibebankan kepada kita, yang kita sekarang tidak tahu. Dan oleh sebab itu, The Hermit, ketika kita tidak tahu harus kemana, kita harus mencari ke dalam diri sendiri dan menemukan petanya itu, membuat peta itu sendiri, membuat cerita Harry Potter
yang berikutnya tentu saja bukan tentang Harry Potternya, tetapi membuat cerita, membuat kerangka dari cara berpikir kita menjadi begitu masuk akal dan kita bahagia tinggal di dalam dunia yang kita ciptakan. Oke, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.